Mau bubar? Enggak. Kapok? Enggak. Alhamdulillah. Kita ucapkan izin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai ayahanda bangsa kita, ayahanda Republik Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, ayahanda Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Semoga dalam limpahan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala masih tetap menyisakan waktu beliau untuk tetap tidak meninggalkan majelis zikir dan tetap ingin sama kita dalam zikir, dan Allah buktikan keikhlasan niat itu dengan tibaan beliau hujan pun berhenti dan matahari pun terbit. Allahu Akbar. Kita ucapkan selamat datang juga kepada para habaib, para ulama, para sesepuh, dan juga Bapak Duta Besar Amerika Mr. Scott Marshall, Bapak Dahlan Iskan, Wakil Menteri Agama Bapak Basrif Arif, Jaksa Agung, dan juga Bapak Duta Besar Oman, dan Bapak Damawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, dan Bapak Marsiano, Bapak Mustafa Qarisi, para ulama, para tamu-tamu yang berdatangan, terutama yang datang dari jauh, Syekh Khalil dari Florida, Amerika Serikat, dan Syekh Muhammad Daud dari Kanada, dan juga para habaib, koordinator Majelis Rasulullah dan Pasar Bali, dan dari bahkan sampai Papua dan Makassar, semua tamu yang hadir, dan semua yang menyaksikan acara ini di streaming website www.majelisrasulullah.org. Kita ucapkan selamat hari kelahiran Sayyidina Muhammad. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin yang telah menerbitkan cahaya keluhuran dengan menciptakan kerajaan alam semesta yang demikian luas, yang maha menciptakan seluruh apa yang ada di dunia dan di akhirat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala tunggal dengan kesempurnaan dan keluhuran, maha lemah lembut kepada segenap hambanya. Seraya berfirman di dalam hadis qudsi, diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, rahmati taghlub ghadabi. Rasul bersabda ketika Allah telah selesai menciptakan alam semesta, alam semesta ini dibangun dengan konstruksi yang demikian agung dan luhurnya, sampai dijelaskan para ilmuwan kita, baru galaksi yang terjauh ditemukan jaraknya 13 miliar tahun kecepatan cahaya dari bumi. Galaksi yang terjauh itu belum ujung langit pertama. Bagaimana dengan seluruh langit yang demikian luasnya ini? Allah menciptakan dengan kalimat kun, 2 huruf saja, terjadi, maka terjadilah, fayakun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku, setelah Allah membangun ini semua, Allah Subhanahu wa taala menulis di arasy-Nya rahmati taghlub ghadabi.
kelembutan dan kasih sayangku melebihi kemurkaanku. Allah mempunyai kemurkaan, namun kelembutan dan kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Terbukti setiap satu pahala yang kita perbuat Allah tulis 10 hingga 700 kali. Kalau dosa ditulis 1 saja, berarti kelembutan dan kasih sayang Allah 10 kali lebih besar dari kemurkaannya, atau sampai 700 kali lipat lebih lembut lagi. Lebih lagi kepada mereka-mereka yang dikehendaki Allah, lebih lagi dari 700 kali lipat. Di antaranya mereka yang puasa. Di hari yang mulia ini kita bergembira dengan kenikmatan besar. Kenikmatan terbesar adalah iman kita, dan kenikmatan itu adalah Allah sampaikan dengan terbitnya matahari risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling lemah lembut dan ramah. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, di suatu malam yang sangat dingin, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Entah kemana, lalu kembali sangat kedinginan. Ia berkata, adfi ini, tutupi aku kedinginan. Maka di saat itu Siti Aisyah sudah tidak ada masakan apa-apa di rumahnya Rasul saat itu, kecuali hanya sebongkah gandum dan dimasakkan menjadi semacam roti satu. Itu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam makan malamnya. Sudah disiapkan oleh Siti Aisyah itu. Maka saat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam belum makan makanan itu. Rasul masih kedinginan. Masuk kambing milik tetangga. Duk, kambing masuk milik tetangga, ngambil makanannya Rasul. Marah Siti Aisyah, langsung bangkit dan ingin menyakitinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan sakiti kambing tetangga kita, biarkan makanan yang dimakannya, sisanya nanti aku yang makan. Sayyidina Muhammad, orang yang paling ramah, dan kita tidak akan pernah bisa mencapai budi pekerti seperti itu. Orang yang paling lemah lembut, sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Diriwayatkan seorang wanita Bani Dinar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan, berkata, sungguh adamallahu ajraki, ayahmu mati syahid. Ia berkata, ma akhbara Rasulullah. Rasulullah gimana kabarnya, kata wanita itu, dari Ansar Bani Dinar. Rasulullah sehat walafiat. Datang lagi orang lain, kakakmu wafat. Ia berkata, ma akhbara Rasulullah. Datang orang ketiga, anakmu wafat. Habis berarti keluarganya. Suaminya wafat, ayahnya wafat, anaknya wafat, kakaknya wafat. Habis keluarganya. Ia masih berkata, ma akhbara Rasulullah. Rasulullah kabarnya gimana? Maka dikatakan Rasulullah sehat walafiat. Dulani ilaih, tunjukkan aku kepada Rasul. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan dilihat, maka berkata wanita itu, kullu musibah dunaka jalal. Semua musibah selainmu kecil ya Rasulullah, asal kau sehat walafiat. Itulah cintanya para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan selanjutnya dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesejukan sebagaimana sejuknya pagi hari ini hati kita diberi kesejukan, masa depan kita diberi kesejukan, diberi kedamaian dan kesejahteraan, dijauhkan dari segala musibah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan cobaan-cobaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkannya dan menjauhkan dari kita, dari kota kita,
dari bangsa kita dan dari seluruh wilayah barat dan timur. Semoga Allah limpahi kedamaian, dan semoga para tamu-tamu kita, para ulama kita, para sesepuh kita, juga ayahanda Bapak Presiden kita, semoga Allah Subhanahu wa taala beri beliau kekuatan, dan Allah Subhanahu wa taala beri beliau kemampuan dan ketenangan di dalam menjalankan tugasnya, karena tugas yang paling berat ini tugas beliau di seluruh bangsa ini, tugas beliau yang paling berat sebagai kepala negara. Kita doakan semoga Allah beri beliau kedamaian dan ketenangan memimpin negeri ini, dan juga kita berdoa untuk wilayah kita, untuk bangsa kita dan lainnya, diri kita, keluarga kita. Semoga Allah turunkan kedamaian, keindahan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirah. Wahai sang pemilik dunia dan akhirah, faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari musibah. Ingat seluruh wajah kami semua yang hadir. Jangan satu pun ada yang masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, pastikan kami semua masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Beri kami kekuatan iman, beri kami kekuatan iman. Sungguh kami lemah dari menjauhi larangan-larangan-Mu, dan kami lemah dari menjalankan perintah-Mu. Beri kami kekuatan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Masa depan kami dalam genggaman-Mu. Setiap sel tubuh kami Kaulah yang menciptanya dari tiada. Kau yang memberi kami penglihatan, Kau yang memberi kami pendengaran, Kau yang memberi kami lisan, dan kami mengingat-Mu sedikit dan jauh lebih banyak mengingat selain-Mu. Ya Allah, ampuni kami, kasihani kami. Mana kami mohon pengampunan kalau bukan kepada yang Maha Pengampun. Jika seluruh alam tidak mengampuni, pengampunan-Mu tetap terbuka. Ya Allah, ya Allah. Jika seluruh alam semesta tidak mau lagi menyayangi kami, Engkau tetap Maha Penyayang melebihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami berdatangan dari Jakarta, dari luar Jakarta, dari luar kota, dari negeri-negeri yang jauh, datang ke tempat ini di hari kelahiran Nabi-Mu untuk bersama-sama berdoa. Dan jangan kecewakan kami saat kami pulang. Jawablah doa-doa kami dengan anugerah. Ya Allah, Engkau tidak menjawab doa dengan suara, Kau menjawab doa dengan anugerah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubaka inan as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai keturunan Adam, jika kau berharap kepadaku dan kau berdoa kepadaku, maka aku hapus seluruh dosa-dosamu dan tidak kuperdulikan lagi. Wahai keturunan Adam, jika sampai dosamu mencapai langit dan kau datang mohon pengampunan kepadaku, ku beri kau pengampunan. Ya Allah, kelembutan-Mu melebihi kasih sayang-Mu. Beri kami kasih sayang-Mu.
jauhkan kami dari kemurkaan-Mu dunia dan akhirat. Ya Allah, beri kami kehidupan dunia yang bahagia, kehidupan akhirat di sorga. Ya Allah, wahai pemilik dunia dan akhirat, wahai pemilik kebahagiaan, wahai pemilik keluhuran, ya Allah, kalimat yang terindah adalah nama-Mu yang menyimpan samudera kebahagiaan, kenikmatan yang fana dan kenikmatan yang abadi tersimpan dalam nama-Mu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Ya Allah, wahai hamba-hambaku, jika kalian mengingatku di dalam kesendirian, aku mengingatmu dalam kesendirian. Jika kalian mengingatku dalam keramaian seperti majlis ini, aku mengingat kalian pula dalam keramaian para malaikat yang lebih lagi. Ya Allah, ana ma'a abdi haitsuma dzakarani wa taharrakat bi syafata. Aku bersama hamba-hambaku yang mengingatku dan bergetar lidahnya menyebut namaku. Ya Allah, beruntung kami di hari ini. Kau tunjukkan keindahan-Mu, Kau tunjukkan kesejukan-Mu, Kau beri kesempatan kami memanggil nama-Mu. Kau turunkan hujan sekejap untuk membuka pintu mustajab, dan setelah itu Kau hentikan hujan. Ya Allah, maka cukupkanlah segala musibah. Jangan datangkan hujan yang membawa musibah, jangan datangkan kemarau yang membawa musibah. Ya Allah, salahkah jika kami meminta? Salahkah jika kami berharap? Kepada siapa harapan paling besar akan kami taruh kalau bukan ke hadapan-Mu? Ya Allah, ya Allah, ayah bunda kami ampuni dosa-dosanya. Yang telah wafat muliakan di alamul barzakh, yang masih hidup panjangkan usia mereka dalam afiat dan rahmat. Ya Allah, kota kami, bangsa kami, negeri-negeri kami, ya Allah, masyarakat kami, beri persatuan, beri kedamaian, beri ketenangan, beri kejauhan dari musibah. Ya Allah, ya Allah, 12 Rabiul Awal yang agung ini, silahkan kalian berdoa. Wahai Allah, jangan tolak satupun hajat kami, dunia dan akhirat. Kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, masing-masing dari kami mempunyai hajat, mempunyai doa, mempunyai harapan dunia dan akhirat. Kabulkanlah wahai yang maha kaya raya dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah, jangan salahkan kami jika kami meminta padamu. Ya Allah, bukankah Kau mencintai orang-orang yang memohon padamu? Maka kami memohon padamu. Ya Allah, ya Allah,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا ولها نموت ولها nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, acara kita telah selesai. Masih ada lagi doa penutup sebelum ini ya, tapi nanti setelah selesai bubar masing-masing, hati kita tetap bersatu, tidak bubar ya, hati kita tetap dalam doa, dalam keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum doa penutup, kita saya mintakan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, ayahanda kita, ayahanda bangsa ini, untuk menyampaikan sambutan. Beliau tidak ada niat sambutan apa-apa, cuma saya yang minta supaya beliau bisa memberikan sambutan kepada kita semua sebagai masyarakat Republik Indonesia, dan juga tamu-tamu dari luar negeri. Semuanya juga ingin mendengar sambutan dari pimpinan bangsa. Yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita cintai, Al-Mukarram Habib Munsir Al-Muzawa, pemimpin Majelis Rasulullah, dan keluarga besar Majelis Rasulullah yang saya cintai dan saya banggakan, para tamu undangan, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di tempat ini kita dapat kembali bersatu dalam hati, bersatu dalam zikir, dan bersatu dalam doa dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar junjungan kita, pemimpin agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikut Rasulullah hingga akhir zaman. Atas nama negara dan pemerintah, pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Habib Munsir Al-Muzawa atas prakarsanya yang luar biasa ini dan selalu dilaksanakan setiap tahun, yaitu acara yang sangat penting, zikir akbar dan doa untuk bangsa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak arti dan makna mengapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada 3. Pertama, kita hendak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Islam dan untuk menaburkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Patut kita syukuri. Yang kedua maknanya, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah karena telah mengajarkan Islam, telah membimbing kita semua, membimbing umat manusia. Dan yang tidak kalah pentingnya, Rasulullah telah mengubah jalannya sejarah dari masa kegelapan jahiliyah menuju masa yang diterangi dengan cahaya iman. Sedangkan yang ketiga, mengapa kita selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita semua ingin meneladani, ingin mencontoh dari beliau. Kita ingin mencontoh dan meneladani Rasulullah sebagai pribadi, sebagai nabi besar, dan sebagai pemimpin yang agung. Apa yang harus kita contoh, hadirin dan hadirat yang saya cintai dan saya muliakan? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, paling tidak ada 5 hal yang umat Islam wajib untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah. Yang pertama adalah akhlak, budi pekerti, sikap, tutur kata, dan kesantunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tiada bandingannya di dunia ini. Mari kita contoh. Yang kedua, kita juga harus meneladani dan menyontoh Rasulullah ketika beliau memimpin dan mengelola kemajemukan. Beliau memimpin bangsa yang sangat majemuk. Tetapi sejarah telah mencatat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berhasil di dalam memimpin bangsa yang majemuk itu, seraya menjaga persaudaraan, menjaga kerukunan, menjaga toleransi, dan memberikan contoh agar masyarakat menjauhi kekerasan. Itu yang kedua, yang perlu kita contoh dan kita jalankan di negeri tercinta ini. Yang ketiga, kita perlu mencontoh Rasulullah karena beliau memberi contoh dan selalu mengajak umatnya untuk bekerja keras dan menuntut ilmu. Beliau mengajak kita untuk terus berikhtiar, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, karena hanya dengan kerja keras seraya menuntut ilmu, maka terbuka kesejahteraan yang lebih baik di masa depan. Yang keempat, mari kita teladani bagaimana beliau memimpin hijrah atau sebuah perubahan. Perubahan itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus dilaksanakan secara terus-menerus, bukan proses sekali jadi. Semuanya diajak, semuanya dengan kesabaran dan kasih sayang dipastikan ikut serta dalam perubahan ke arah yang lebih baik itu. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir yang patut kita contoh dari beliau pada kesempatan yang baik ini, beliau di dalam menjalankan perjuangannya selalu bekerja sekuat tenaga, gigih, menjalankan sesuatu yang seolah-olah tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia, oleh seorang nabi. Tetapi setelah itu beliau tawakal, berserah diri, memohon ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejarah membuktikan perjuangan seperti itu hasilnya sangat-sangat baik. Itulah 5 hal yang pada kesempatan yang baik ini saudara-saudara selaku umaro dan sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Munsir tadi, marilah kita contoh dan kita teladani bersama. Yang terakhir saudara-saudara, ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi saya selaku umaro yang sekarang sedang mengemban amanah
untuk memimpin negeri ini, untuk menyampaikan pesan dan harapan kepada saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, utamanya Majelis Zikir Rasulullah dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, tahun ini dan tahun depan bangsa kita akan kembali menyelenggarakan pemilihan umum. Marilah semua itu kita laksanakan dengan aman, tertib, dan damai. Tetaplah menjaga kerukunan, jangan sampai kita terpecah belah. Mari kita cegah kekerasan. Kalah dan menang itu biasa, dan yang menang wajiblah mengemban amanah untuk memajukan kehidupan rakyat yang sama-sama kita cintai. Insya Allah Tuhan akan memberikan bimbingan, petunjuk, dan pertolongannya, sehingga bangsa ini menghadapi tugas apapun dan ujian apapun akan bisa mengatasinya dengan baik. Pesan dan ajakan yang kedua atau yang terakhir adalah sekarang ini sering terjadi bencana di seluruh dunia. Di negara kita, di beberapa daerah juga ada bencana. Di Jakarta beberapa saat yang lalu ada bencana banjir. Sekarang pun cuaca masih belum baik benar. Terhadap itu semua, pemerintah tentu akan berbuat sekuat tenaga. Pemerintah akan membantu rakyat yang mengalami musibah itu. Tetapi di atas segalanya, saya memohonkan kepada rakyat Indonesia yang memiliki kemampuan, yang memiliki kelebihan untuk berbagi, menolong, membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana itu. Dan itu semua adalah bagian penting dari ajaran Islam, ajaran yang luhur yang harus kita jalankan bersama-sama. Demikianlah saudara-saudara, dan akhirnya saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, marilah kita menjadi umat hamba Allah yang baik. Marilah kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Dan di atas segalanya, marilah kita teladani kebaikan-kebaikan dan keagungan-keagungan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kehidupan kita ini baik di dunia dan akhirat bisa selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jaza, ayahanda kita yang kita cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala selalu, dan semoga Allah beri kekuatan dan kemampuan dan ketenangan di dalam melewati tugas beliau, dan juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Penasehat Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ayahanda kita, Bapak Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Negara, dan Bapak Menteri Agama, Bapak Surya Dharma Ali, sebagai Dewan Penasehat Majelis Rasulullah. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala dan Kabinet Menteri kesemua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita bersalam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama bersalam, dan sebelum kita bersalam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dan menjauhkan dari kita segala musibah. Allahumma ya azim sultan ya qadim al-ihsan ya daiman ama ya basit rizq ya Allahumma ya azim sultan ya qadim al-ihsan ya daiman am ya kathir al-jud ya wasi' al-ata ya khafi ya lutuf ya latif as-sunni ya halim la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa sallallahu wasallam wa barak ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Yeah.
يا منير الكون بالبلاجي Yeah.